Shalom, perkenalkan saya Dame Cherlyn Gula, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Saya semester 2 program studi pendidikan agama Kristen dengan nomor induk mahasiswa 022302. Saat ini saya akan menjelaskan tentang teologi perjanjian baru dari Injil Markus sampai Injil Kisah Para Rasul yang diampu oleh Ibu Erlina Warubu Magister Teologi. Kita masuk pada Injil Markus. Markus ditulis oleh Markus sendiri, di mana yaitu Yesus adalah hamba, kata kunci pelayanan, penulisan 55 sampai 56 seri, ditulis oleh tidak percaya. Latar belakang Injil Markus merupakan kisah yang singkat dan disebut dalam kitab itu sendiri dengan suatu daud bulat gereja yang mula-mula memberikan kesaksian bahwa Yohanes Markus merupakan penulis Injil ini. Markus memperoleh Injilnya dari hubungannya dengan Petrus. Ia menulis di Roma untuk orang yang percaya dan tanggal penulisannya sekitar tahun 50 sampai 60 Masehi. Tujuan penulisan: pada tahun 60 Masehi, orang percaya diperlakukan kejam oleh masyarakat dan diantaranya banyak orang disiksa bahkan dibunuh di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Menurut tradisi di Roma, terdapat banyak sekali yang mati syahid Kristen di Roma. Itu terdapat Petrus dan Rasul Paulus. Dan selaku pemimpin di Roma, Yohanes Markus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini sebagai antisipasi yang bersifat nubuat atau tanggapan pengembalaan terhadap masa penganiayaan ini. Kedua yaitu untuk memperkuat dasar iman orang percaya di Roma. Jika mereka diperlakukan kejam, untuk mendorong mereka agar tetap setia menderita demi Injil dengan diperhadapkan kepada kehidupan, penderitaan, dan kebangkitan Kristus. Bagian B, muatan teologis, yaitu yang pertama kristologi yang tindakan. Salah satu ciri khas Markus yang disebut sebagai kristologi. Kristologi adalah doktrin atau ajaran tentang Kristus yang ditujukan melalui aksi atau tindakan. Injil Markus menggambarkan kristologi dengan cara bercerita melalui cerita tentang Yesus, mengisahkan akan tindakan-tindakan Yesus, misalnya bagaimana Yesus mempertunjukkan dirinya sebagai Allah dengan cara memberikan panggilan berwibawa, yaitu ikutlah aku. Yesus juga menunjukkan dia sebagai Mesias akan Allah, Tuhan, dan gelar-gelar Kristus melalui aksi dan tindakan Yesus. Kedua yaitu presentasi mengenai Allah. Melalui Injil Markus ini kita dapat mengenal Allah sebagai Raja. Kita dapat melihat di Markus pasal 1 ayat 14 sampai 15 sebagai Bapa, sebagai Maha Kuasa. Allah adalah Dia yang mendobrak segala penghala antara manusia dengan Allah. Melalui tindakan Yesus menyembuhkan bahkan mengampuni dosa manusia. Dan pada puncaknya Dia sebagai Allah yang Maha Baik dengan mengutus putranya untuk memenuhi misi penyelamatan yang dilakukan Allah dan menjadi tembusan melalui kematiannya. Dan ada beberapa misi penyelamatan yang dilakukan oleh Allah, yaitu yang pertama melalui kerajaan Allah. Kita sering berpikir bahwa kerajaan itu adalah suatu tempat atau bangunan yang tidak dapat bergerak. Tapi di Injil Markus ini kita akan menjumpai bahwa kerajaan itu adalah sebuah sebutan lain yang menunjukkan kepada kehadiran Yesus, di mana Allah bercampur tangan dalam sejarah dan pengalaman hidup manusia untuk mewujudkan nyatanya kuasa dalam mencapai maksud dan tujuannya. Bagian D, pemuridan. Dalam Injil Markus kita tidak hanya menceritakan tentang siapa Yesus, tetapi juga diajarkan bagaimana kita merespon terhadap kabar sukacita dengan cara menjadi murid. Kerajaan dan murid adalah satu hal yang menjadi satu dalam menyatakan kuasa Allah dan merupakan suatu undangan kepada ketaatan dalam mengikut Yesus. Dan ada harga yang harus kita bayar dalam mengikuti Yesus, dan akan ada penghargaan yang kita terima dalam mengiringnya. Bagian C, misi.
Injil Markus tidak hanya memberikan bayangan terhadap misi, tetapi juga memberikan fondasi atau dasar dari teologis untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Yesus, dan yang kita jangkau tidak hanya saudara terdekat kita saja atau hanya anggota keluarga kita, tetapi misi ini dilakukan untuk semua orang, termasuk orang kafir, dalam melaksanakan kehendak Allah. Tujuan utama yaitu Bait Allah adalah sebagai rumah dan doa bagi segala bangsa, dan akhir kematian Yesus membawa bangsa untuk beriman dan percaya kepadanya. Bagian D, penebusan dan keselamatan. Teologi Markus mengenai penebusan dan keselamatan dapat dirumuskan dengan baik melalui kesaksian kepala pasukan tentara serta penyaliban Yesus. Mereka mengatakan sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita bisa melihat pada Markus 15 ayat 37. Pernyataan ini kepada pasukan ini memahami bahwa Allah dan manusia telah diperdamaikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Ketiga, eskatologi. Eskatologi adalah doktrin atau ajaran tentang akhir zaman. Dalam Markus pasal 1 ayat 15, kita dapat melihat pernyataan Yesus bahwa waktu penggenapan itu telah tiba di sini, dan kerajaan Allah hadir dalam sejarah. Anak manusia akan mengirim malaikatnya untuk mengumpulkan orang-orang dari segala penjuru, yaitu penjuru angin, ujung bumi, dan sampai ke ujung langit. Di Markus, kita bisa melihat di Markus 13 ayat 27. Pada saat ini kita akan membahas kitab Lukas. Kitab Lukas ditulis oleh Lukas sendiri. Temanya yaitu Yesus adalah manusia ideal, kata kunci anak manusia. Waktu penulisan tahun 60 sampai 63 Masehi. Alamat untuk Theophilus dan orang percaya bukan Yahudi. Latar belakang Injil Lukas adalah kitab pertama dari kedua kitab yang dialamatkan kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Theophilus, yaitu kitab Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Lukas adalah seorang petobat Yunani. Dia satu-satunya orang bukan Yahudi yang menulis kitab di dalam Alkitab. Roh Kudus mendorong Lukas untuk menulis kepada Theophilus. Theophilus artinya orang yang mengasihi Allah, guna untuk memenuhi kebutuhan dalam jemaat orang bukan Yahudi akan kisah lengkap mengenai permulaan Kristen. Kisah ini terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Kelahiran, kehidupan, pelayanan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan perkembangan gereja mula-mula. Tujuan penulisan kitab Injil Lukas yaitu saat yang pertama, Lukas menulis Injil ini kepada orang-orang bukan Yahudi guna menyediakan semua catatan yang lengkap dan cermat tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai ia terangkat ke surga. Dan yang kedua yaitu kenyataan bahwa tulisan Lukas ini ditunjukkan kepada orang-orang bukan Yahudi. Tampak sangat jelas dalam kitab Injil ini, Lukas menulis silsilah Yesus sebagai manusia sampai ke Adam. Bagian B, muatan teologis. Pemberitaan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah isi pemberitaan Yesus. Kerajaan Allah dipakai dalam Lukas menunjukkan kepada tindakan Allah dalam sejarah manusia dalam mewujudkan kerajaannya melalui pelayanan Yesus. Dan yang kedua, gambaran-gambaran tentang Yesus. 1. Peduli pada orang yang bukan Yahudi. Injil Lukas tidak hanya diberikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada orang-orang yang dianggap kafir dan berdosa. Kedua, kenalan bagi orang miskin. Kata miskin di sini bukan berarti miskin dalam materi, tetapi miskin yang dimaksud adalah miskin dalam fisik bagi orang-orang. Kata miskin dalam bahasa Yunani adalah potos, berarti miskin dalam arti sangat miskin, tidak mempunyai apa-apa. Orang yang miskin sangat menggantungkan dirinya pada belas kasihan kepada orang lain. Miskin misalnya yaitu orang yang tertindas, lumpuh, buta, kusta, dan cacat. Dan orang Yahudi menganggap pemungut cukai itu kumpulan yang tidak disukai, dibenci oleh orang-orang Yahudi. Mereka menyamakan mereka dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Ketiga, gelar-gelar Yesus. Gelar adalah sebutan kehormatan untuk seseorang, dan ada beberapa gelar Yesus, yaitu
utama, Yesus sebagai nabi, Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai anak Daud, Yesus sebagai Kristus dan Mesias, dan yang terakhir, Yesus adalah Tuhan. Keempat, gambaran tentang murid. Dalam menggambarkan tentang murid Yesus, Lukas begitu berbeda dari Injil lainnya. Jika dalam Markus, murid-murid digambarkan sebagai orang-orang yang degil hatinya dan sangat sulit sekali memahami maksud perumpamaan Allah, tetapi dalam Injil Lukas, sebaliknya para murid dikenal sebagai murid-murid yang tetap menjaga kesetiaan pada Yesus hingga sampai di kayu salib. Bab 6 yaitu teologi Injil Yohanes. Penulis Yohanes ditulis oleh Rasul Yohanes. Temanya adalah firman Allah yang menjadi manusia, kata kunci kehidupan. Waktu penulisan 80 sampai 95 tahun Masehi. Alamat pengiriman dan yang dituju dikirim dari Efesus dan ditujukan kepada jemaat Asia Kecil. Latar belakang kita Injil Yohanes adalah Injil Yohanes unik di antara keempat Injil Yohanes. Banyak mencatat tentang pelayanan Yesus dari Yudea hingga Yerusalem yang tidak dicatat oleh Injil yang lain. Menurut beberapa sumber kuno, Rasul Yohanes yang sudah lanjut usianya tinggal di Efesus untuk menulis Injilnya yang rohani, untuk menyangkal suatu ajaran sesat mengenai sifat, kepribadian, dan keilahian Yesus yang dipimpin oleh orang Yahudi yang berpengaruh, yaitu Ceritus. Tujuan penulisan Injil Yohanes yaitu Yohanes menyatakan tujuannya untuk tulisannya dalam Yohanes pasal 20 ayat 31, yaitu supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah, dan supaya oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes menulis ini untuk meyakinkan orang yang tidak percaya untuk percaya kepada Yesus dan diselamatkan, untuk menguatkan dasar iman supaya orang percaya dapat percaya terus walaupun ada ajaran palsu, dan demikian masuk dalam persekutuan penuh dengan Bapa dan anaknya. Bagian B, muatan teologis. Bagian 1, logos atau firman. Logos artinya firman yang telah menjadi manusia. Logos memiliki gagasan yang luas baik dalam dunia Yunani maupun Yahudi. Logos memiliki maksud-maksud tertentu, diantaranya yaitu 1. Yohanes merujuk pada keadaan sebelum penciptaan sebagai menggambarkan hubungan antara Yesus dengan Bapa. Dan yang kedua, Yohanes menyatakan kalau firman itu berperan dalam penciptaan dunia. Logos dibedakan dari hasil ciptaan dengan menggunakan kata ada, sedangkan untuk menciptakan ia menggunakan kata diciptakan. Ketiga, Yohanes mengaitkan logos dengan manusia. Logos menjadi manusia atau firman yang telah menjadi manusia melalui nubuatan, dan firman Tuhan memberikan kekuatan dan pemenuhan kehidupan. Bagi Yohanes, daging menandakan bahwa logos menjadi manusia seutuhnya. Dan ada beberapa konsep filsafat Yunani tentang logos, yaitu buah pikiran baik secara lisan maupun tulisan. Sementara konsep Yahudi yaitu sesuatu yang diucapkan mempunyai kekuatan atau kuasa. Konsep menurut Yohanes, kata logos atau firman yaitu adalah Allah Sang Pencipta. Bagian B, kesatuan Bapa dan Anak. Dalam Yohanes mengatakan bahwa kesatuan yang kuat antara Bapa dan Anak. Hal ini tampak bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagian C, kata-kata akulah dan kata-kata aku. Ini merupakan ungkapan yang bersifat penting para pendengar dan pembaca. Dalam Injil Yohanes sering kali digunakan ungkapan seperti akulah roti hidup, akulah terang dunia, dan akulah pintu bagi domba-dombaku. Ini merupakan unsur yang penting bagi orang-orang zaman itu. Penggunaan ungkapan aku adalah menekankan keilahian Yesus sebagai Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk memberikan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Kita masuk pada kitab Kisah Para Rasul, yaitu kitab Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas.
Temanya yaitu penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Kata kunci saksi-saksi, waktu penulisan sekitar 63 tahun Masehi dan dialamatkan kepada Theophilus. Kita bisa melihat pada Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1. Latar belakang Kisah Para Rasul yaitu seperti halnya Injil Lukas berbicara tentang kehidupan Yesus, mulai arti kelahirannya, pelayanannya, pengorbanan dan kematian, kebangkitan serta kenaikan, dan dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Pekerjaan Lukas ini adalah seorang tabib atau dokter. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 18 berbicara tentang pencurahan Roh Kudus dan perkembangan gereja. Kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana kita akan menjadi saksi, yaitu di Yerusalem, di Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi, untuk memberitakan tentang kehidupan Yesus dan kelahirannya hingga kenaikannya. Tujuan penulisan Kisah Para Rasul yaitu Lukas menulis kitab ini mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, Lukas ingin menunjukkan bahwa Injil bergerak dengan kemenangan dari perbatasan Yudaisme ke dunia kafir walaupun ada tantangan dan penderitaan. Kedua, Lukas ingin mengungkapkan peran Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan pembaptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Bagian B, muatan teologis. 1. Sebagai Allah. Yang pertama, kedaulatan Allah atau ketetapan Allah. Allah sebagai pribadi yang berdaulat yang telah menciptakan segala sesuatu dan memegang kekuasaan tertinggi atas segala yang diciptakannya. Kedua, eksistensi Allah dan anugerah umum. Eksistensi adalah keberadaan Allah sebagaimana mengingatkan kita bahwa Ia adalah Sang Pencipta yang telah memberikan kita hidup yang kekal bagi orang yang percaya kepadanya. Kita bisa melihat pada Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 15 sampai 18. Nomor 2 yaitu Kristus. Ada beberapa penekanan Lukas dalam Kisah Para Rasul yaitu 1. Penyaliban dan kematian Kristus. Kedua, kebangkitan Kristus, dan ketiga, kenaikan Kristus. Ketiga, Roh Kudus. Roh Kudus berperan penting dalam kehidupan orang-orang percaya. Roh Kudus memimpin orang percaya kepada seluruh kebenaran, menguatkan orang percaya, dan Ia juga turut berdoa bagi orang percaya. Dalam Kisah Para Rasul banyak berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus, yaitu yang pertama, pada hari Pentakosta atau yang disebut dengan hari ke-50. Hari Pentakosta adalah di mana peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para rasul dan di Yerusalem ketika Yesus terangkat ke surga dan disaksikan oleh para muridnya dan orang-orang yang menyaksikan dipenuhi oleh Roh Kudus dan mereka mulai berbahasa roh. Kedua, pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Pencurahan Roh Kudus atau disebut sebagai hari ke-50 adalah suatu peristiwa yang mengawali zaman Kristen yang dapat kita anggap sebagai amal Roh Kudus. Adapun ciri-ciri pokok dari pengalaman dari Pentakosta dapat kita tafsirkan sebagai berikut, yaitu yang pertama, Pentakosta adalah tindakan dari kenaikan Yesus. Kedua, kepenuhan roh meluaskan kepada semua orang percaya. Ketiga, karunia bahasa lidah atau bahasa roh yang disebut sebagai berkata-kata dalam bahasa lain. Kita bisa melihat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Pencurahan Roh Kudus di Yerusalem dan Samaria. Ada beberapa pekerjaan Roh Kudus ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, yaitu yang pertama, Roh Kudus memberikan keberanian untuk bersaksi, dan yang kedua, Roh Kudus mendukung doa dan pujian orang percaya. Keempat, keselamatan. Ada beberapa cara kita memperoleh keselamatan, yaitu 1. Keselamatan melalui beriman kepada Kristus. Kita bisa melihat Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 43. Kedua, percaya mencakup pertobatan. Ketiga, keselamatan adalah melalui anugerah Allah. Kisah Para Rasul pasal 14 dan 18 ayat 27. Keempat, keselamatan terlepas dari jasa bentuk apapun.
5. Gereja. Kisah para Rasul memberikan cukup banyak materi tentang doktrin gereja, karena kitab ini merupakan catatan lahir dan timbulnya gereja. Gereja yang mula-mula yaitu mereka bertekun dalam doa dan dalam berbagai mereka memiliki kepunyaan mereka bersama. Ada beberapa doktrin mengenai gereja, yaitu 1. Formasi gereja, 2. Organisasi gereja, dan 3. Fungsi-fungsi di gereja. Demikian pembahasan mengenai teologi perjanjian baru dari Injil Markus sampai kisah para rasul. Saya minta maaf ketika ada yang salah. Saya sampai kita kembali. Shalom.